Apa rahasianya sehingga Nabi ini mampu membangun bisnis dengan sukses? Ternyata Nabi mampu membangun manajemen dalam berbisnis. Kita ketahui ada prinsip bisnis modern sekarang ini. Misalnya kepuasan pelanggan, ya kan? Lalu ada pelayanan prima, kan? Ada transparansi, ada persaingan yang sehat, ada efisiensi dan kemampuan dalam mengelola bisnis. Nah, ternyata semua itu adalah gambaran pribadi manajemen bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keenam prinsip bisnis tersebut telah dibuktikan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dengan sukses ketika Nabi berdagang. Nah, mari satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sebagaimana kita ketahui adalah satu kebutuhan dan sekaligus menjadi harapan bagi setiap pelanggan. Nah, jika hal itu dapat dipenuhi oleh produsen atau penjual, tentu pelanggan akan melakukan pembelian ulang. Nah, kalau bahasa sekarang itu ya pelanggan loyal. Ketika membeli untuk kali pertama ternyata puas dengan barang dagangannya, puas dengan produknya, pasti pelanggan itu akan balik lagi ke tempat yang sama untuk membeli produk yang sama atau mungkin produk-produk yang lain. Bahkan lebih dari itu, pelanggan yang melakukan pembelian ulang itu dapat pula menginformasikan kepada temannya dan pelanggan lain tentang kebaikan tempat langganannya itu membeli barang. Sependek yang saya tahu, kalau seorang pembeli itu puas, dia akan woro-woro kepada temannya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Nggak banyak. Saya puas itu yang saya baca hanya 5. Dia ngomong 5 orang. Tapi kalau dia tidak puas, dia kecewa dengan produk itu, dia akan ngomong ke 21 orang. Nah, iya. Begitu beli ternyata dia dikecewakan, barang yang dia beli ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dia harapkan, jari empuk atos misalnya ya. Wah, jari ini saya anyar ternyata wis wayu. Nah, sudah pasti dia tidak akan pernah balik lagi ke tempat itu dan dia akan woro-woro ke banyak orang. Meneng di kang tuku iki bekal ning nggon iki aja ning kono. Nah, biasanya begitu. Gua ketemu wis alamatnya ngendi, padahal lek ngomong artinya dia bicara itu bukan soal bisnis, tetapi dia bicara soal jalan. Jalan apa misalnya ya, Mangga, Kilingan, aku tahu tuku produk nonggone jalan Mangga, diceritakno gitu ya. Padahal pembicaraan itu tidak terfokus, terkonsentrasi pada produk, ning goro-goro dia tadi kecewa tekan dindi. Bisa jadi sa RT dikandani, bapak-bapak jangan pernah membeli produk di sana, loh, tidak ada hubungannya. Tapi karena dia kecewa, jengkel, maka dia akan ngomong lebih banyak. Tapi kalau puas, dia tetap ngomong, ning jumlahnya memang tidak sebanyak orang ketika dia kecewa ya. Nah, Nabi itu
seorang penjual yang memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kepuasan pelanggan ini sangat terkait dengan kualitas produk dan jasa. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan pelanggan pun semakin tinggi. Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian. Demikian pula sebaliknya, pelanggan yang tidak puas akan menghentikan pembeliannya dan pindah ke produk atau jasa yang lainnya. Nah, dalam konteks kepuasan pelanggan, umumnya harapan itu merupakan keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian terdahulu. Dimanapun kita berada begitu ya. Sekali misalnya kita makan di suatu resto, di suatu warung makan. Ketika kita merasakan, aduh ini kok rasanya kok orang pate enak, ada sesuatu yang beda begitu ya. Nggak mungkin kita akan balik lagi ke situ, nggak mungkin. Pek dikandani karo kancane, wah enak ndak, wah enak, tetap tidak mau. Karena pengalaman dia pernah ke situ dikecewakan. Jadi berdasarkan pengalaman inilah kemudian pelanggan itu memiliki harapan-harapan yang lebih baik. Dia tidak ingin kedua kalinya dikecewakan ya ketika membeli produk. Bapak dan Ibu, berdasarkan hal ini kepuasan pelanggan itu meliputi produk dan jasa pelayanan yang diberikan. Dari segi produk, pelanggan akan melihat kualitas, harga, nilai tambah. Dan Nabi itu adalah sosok seorang pebisnis yang piawai dalam memberikan pelayanan sehingga pelanggan itu betul-betul luar biasa. Produk yang dijual benar-benar produk yang apa adanya. Tidak pernah Nabi kemudian menjual barang yang buruk begitu. Dia kemudian katakan ini produk yang baik, tidak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bagaimana Nabi memberikan teladan kepada kita kalau kepingin menjual barang lalu datang pelanggan lebih banyak dengan cara bukan mengurangi kualitas barang itu tetapi menjaga dan memelihara kualitas barang. Malah nek iso ditambahi tuku jeruk. Misalnya jeruk yang kecil-kecil, tuku 2 kilo, setelah ditimbang, Nabi tidak mengurangi. Kualitas barang dicarikan, misalnya jeruk yang memang masih segar, tidak busuk. Nah, setelah timbangan wis peres, cocok, kemudian ditambahi siji. Nah, iki nggo imbuh, nggo incip-incip. Itu yang bikin pelanggan datang. Itu yang bikin menguntungkan. Bukan kemudian mungkin mengurangi timbangan, ya, melakukan satu kecurangan, ya timbangannya diatur sedemikian rupa. Untuk batin ndak. Dengan cara begitu si pembeli ini akan woro-woro. Kang jenengan nek tuku jeruk nok kono, wah mesti entuk imbo. Nah, itu barangnya api. Nah, ini cara mencari pelanggan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah teladan dari Nabi Muhammad dapat dijadikan edukasi dan rujukan. Nabi bukanlah pengusaha yang berorientasi pada profit saja, tetapi beliau lebih mementingkan pada hubungan jangka panjang pada pelanggannya.
dengan hubungan jangka panjang yang didasari rasa saling menghargai, Nabi justru menghasilkan profit yang lebih baik ketimbang para pengusaha pada waktu itu.